Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas materi kita pada pertemuan kali ini, ada baiknya kalau kita berdoa dan bersalawat kepada junjungan agung kita Nabi besar Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin kalian buka dulu buku paketnya atau LKS-nya. Silakan cari materi bagian atletik. Ya. Cari materi bagian atletik di buku paket atau di LKS. Yang memiliki LKS ada di bab 3. Ini ada di bab 3 di halaman 32. Baiklah anak-anakku sekalian, langsung saja kita akan bahas materi kita pada pertemuan kali ini berhubungan dengan atletik. Atletik adalah induk dari segala cabang olahraga. Kenapa dikatakan induk? Karena di setiap cabang olahraga mengandung unsur-unsur yang ada di dalam cabang atletik. Atletik dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama lari. Sama-sama kita ketahui bahwa lari ada lagi cabang-cabang tertentu. Yang kedua lompat. Lompat juga ada bagian-bagiannya. Yang ketiga lempar. Lempar juga ada bagian-bagiannya. Yang keempat ada tolak. Tolak juga ada juga bagian-bagiannya. Nah, yang kita akan bahas sekarang ini adalah lari. Lari. Yang pertama lari, yang kedua lompat. Langsung saja kita akan bahas lari. Lari dikategorikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada lari jarak pendek. Lari jarak pendek di sini di LKS ada bahasanya. Ada lari jarak pendek. Yang kedua ada lari jarak menengah. Jika ada yang pendek, ada juga yang menengah. Dan yang ketiga ada lari jarak jauh. Jadi mulai dari jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh. Apa bedanya lari jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh? Perbedaannya hanya di jarak. Ada jarak-jarak tertentu. Misal lari jarak pendek mulai dari 100 meter, 200 meter, sampai 400 meter. Nah, begitu selanjutnya, lari jarak menengah dan lari jarak jauh. Ada nomor-nomor tertentu. Dan yang berikutnya ada juga lari estafet. Lari estafet atau bisa juga kita ketahui atau kita katakan lari sambung. Lari estafet biasanya dilakukan oleh 4 orang pelari. Dalam lari estafet biasanya jaraknya paling tidak ada 400 meter. Jadi satu pelari 100 meter. Jadi terus yang kedua, dalam lari, ingat, dalam lari ada beberapa lagi kategori lari-lari yang lain. Nah, nanti ada perintahnya. Sekarang lanjut ke materi yang kedua. Yang kedua adalah lompat. Lompat di sini dibahas hanya lompat jauh. Lompat jauh. Di LKS hanya dibahas tentang lompat jauh. Namun ada beberapa lagi jenis cabang olahraga yang termasuk ke dalam lompat jauh dan lompat-lompat yang lainnya dan lain-lain. Nah, Bapak ingin kalian sekilas tentang lompat jauh. Lompat jauh adalah suatu usaha yang kita lakukan untuk melompat di lapangan lompat sejauh mungkin. Makin jauh lompatan kita, makin sempurnalah lompat yang kita lakukan. Atau makin baiklah lompat yang kita lakukan. Nah, sekarang perintahnya ada 2 kategori dari cabang atletik yang kita bahas. Yang harusnya ada 4, kita bahas hanya 2. Yang pertama lari, yang kedua lompat.
Nah, sebenarnya masih banyak cabang lari di selain yang Bapak sebutkan. Juga lompat, masih ada lompat selain yang Bapak sebutkan. Bapak hanya menyebutkan lompat jauh. Nah, Bapak ingin sekarang perintahnya kalian tuliskan apa yang telah Bapak jelaskan di kertas folio atau di buku mata pelajaran penjas kalian. Baik, kalian jelaskan setiap cabang olahraga tersebut. Misal lari jarak pendek, kalian jelaskan apa itu lari jarak pendek. Juga kalian tuliskan berapa nomor lari jarak pendek. Dan seterusnya, lari jarak menengah, lari jarak jauh, lari estafet, atau lari-lari yang lainnya. Semakin banyak kalian jelaskan kategori atau cabang olahraga dalam kategori lari, makin sempurna nilai kalian nanti. Lompat juga, lompat di sini hanya diberikan contoh lompat jauh. Nah, Bapak ingin kalian jelaskan apa itu lompat jauh. Kalau bisa kalian gambar lapangan lompat jauh beserta ukurannya. Dan lebih sempurna lagi kalian tambahkan bentuk olahraga atau cabang olahraga yang termasuk dalam kategori lompat. Misalnya lompat apa lagi selain dari lompat jauh. Bapak rasa jelas sampai di sini. Sebelum kita melanjutkan materi yang dua, nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang kurang paham dengan apa yang Bapak jelaskan, silakan hubungi Pak lewat Japri. Yang sudah paham langsung dikerjakan, selesai dikerjakan, bikin kolase seperti biasa. Ingat, poin biodata harus lengkap, harus jelas seperti yang kalian bikin sebelum-sebelumnya. Hanya beda pertemuan keberapa yang sekarang, terus materi yang kita bahas. Itu saja yang berbeda, yang lainnya sama. Bapak rasa jelas, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.